wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arla Johara Pardinal dari tingkat 1 Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bandung. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit informasi bagaimana cara mengimplementasikan Pancasila sebagai nilai dasar sumber etika dalam praktik keperawatan. Yuk simak videonya. Nah, sebelumnya, apa sih itu Pancasila? Nah, Pancasila ini adalah salah satu ideologi dasar negara Indonesia dan menjadi landasan keputusan bangsa Indonesia yang mencerminkan kepribadian bangsa dan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara. Nah, secara etimologis, Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti panca yaitu 5 dan sila yaitu dasar. Jadi, Pancasila itu yaitu 5 dasar. Nah, lalu selanjutnya, keperawatan. Apa sih itu keperawatan? Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan dijelaskan bahwa keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Nah, sebagai sebuah profesi, melaksanakan asuhan dan praktik keperawatan, seorang perawat dengan kualifikasinya diwajibkan memiliki surat tanda registrasi sebagai bukti tertulis dan pencatatan resmi yang dikeluarkan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Nah, untuk perawat sendiri apa sih? Nah, menurut International Council of Nurse, perawat adalah seorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan berwenang di negara bersangkutan untuk memberikan pelayanan dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, serta pelayanan terhadap pasien. Lalu ada prinsip etika keperawatan. Yang pertama yaitu otonomi. Nah, mampu berpikir logis. Yang kedua, berbuat baik. Mampu melakukan hal baik dan tidak merugikan pasien. Yang ketiga, keadilan. Nah, ini bersifat kontribusi dan relatif untuk kehidupan seseorang. Yang keempat, tidak merugikan. Nah, di sini ya seorang perawat tidak membahayakan pasien. Yang kelima, kebebasan. Memutuskan sesuatu tanpa paksaan dan menentukan pilihan yang menurutnya baik. Yang keenam, kejujuran. Penuh dengan kebenaran dalam membangun kepercayaan. Yang ketujuh, menepati janji. Peduli pada pasien, memberi kenyamanan, dan menunjukkan kemampuan profesional. Yang kedelapan, kerahasiaan, melindungi informasi yang bersifat pribadi. Lalu yang terakhir ada akuntabilitas. Tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas tanpa terkecuali. Nah, lalu selanjutnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik keperawatan. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama yaitu ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. Yang kedua, memberikan kesempatan pasien untuk berdoa atau ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga, membina kerukunan hidup antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, kedudukan sosial, dan sebagainya. Dua, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan tidak memperlakukan pasien semena-mena. Yang ketiga, merawat pasien dengan penuh kasih sayang serta sikap tenggang rasa. Lalu sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan pasien. Yang kedua, perawat harus menjalin hubungan baik dengan tenaga kesehatan lainnya. Yang ketiga, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama yaitu, sebelum melakukan tindakan, perawat hendak melakukan pasien atau keluarga untuk mengambil keputusan. Yang kedua, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Yang ketiga, menghormati dan menghargai hasil musyawarah. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan sikap adil dan keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap pasien. Yang kedua, perawatan pasien dilakukan dengan suasana kekeluargaan dan gotong royong antara pasien, keluarga, dan tenaga medis. Yang ketiga, hak dan kewajiban diseimbangkan mementingkan keselamatan pasien, tapi tidak juga mengabaikan keselamatan perawat itu sendiri.